wa ila jami'i masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa ila mu'allifati kitab wa ala hadhihi niyati sholihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita masih membaca kitab Sunan Al-Fath. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama membaca tentang kewajiban kita sebagai orang mukallaf, orang Islam yang berakal dan umur sudah bertambah. Kewajiban kita menjalankan semua perintah. Di sini ada kalimat semua, ada ujami aima aujabahullah, menjalankan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Ini dengan sepenuh hati berdasarkan keikhlasan yang kita miliki, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan ini diterima oleh Allah. Amin. Kalau toh ada kekurangan dalam kita menjalankan perintahnya, semoga mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Masih juga kewajiban sebagai seorang muslim, faminal wajib, faslun faminal wajibi khomsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Di antara yang wajib bagi kita orang Islam yaitu menjalankan kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam yang merupakan sholat wajib: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini seperti yang pernah kita baca di dalam kita ngaji kitab Safinatul Najah. Kewajiban sholat ini diterangkan oleh Allah, ada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Di zaman Rasulullah SAW, pada waktu itu kan masih belum ditemukan seperti jam atau alat-alat digital yang lain. Jadi yang dipakai pedoman itu matahari. Jadi kalau kita lihat waktu, lihat matahari sampai kemana matahari itu dulu. Sekarang alhamdulillah kita tidak usah nginjak matahari, tapi sudah ada jam. Apalagi kita sudah mendengar sebelum masuk waktu sholat itu pun sudah diumumkan lewat membaca Al-Quran yang ada di masjid atau mushola. Ini kan memberikan suatu keringanan, dalam arti memberi peringatan kalau ini waktunya sudah hampir tiba, waktu sholat sudah hampir tiba. Ini kan memberikan satu pelajaran bagi kita semua. Makanya kita bersyukur, kita tinggal melakukan. Cuma Nabi SAW
dilakukan pada waktunya. Ada juga yang mengatakan sholat yang dilakukan pada awal waktu yang ditentukan. Yang pertama, jadi jangan sampai kita sekalian ini waktu sholat itu kan diberi tenggang waktu yang cukup. Tidak begitu masuk waktu zuhur dengan adzan iqomah sholat habis waktu kan tidak. Tapi ada waktu berapa jam? Kita lihat sekarang kan jam. Kalau dalam kitab ini yang dilihat matahari, dan juga gerak jam atau detik itu kan sama. Yang matahari itu kan jalan terus. Pagi ini terbit mulai dari timur. Nanti kalau sudah sore menjelang maghrib, mataharinya ada di barat. Matahari terbenam, berarti sudah masuk waktu malam. Beda. Masuk waktu maghrib. Maghrib itu kan artinya matahari terbenam. Guru, tapi dari kata-kata guru bisyamsi, terbenamnya matahari. Sehingga tenggang waktu inilah kalau dulu kita ngaji dalam kitab Safinah, ini kita akan tinggal mengulang, makanya kita baca nanti ibu-ibu baca dalam kitab. Kalau dalam kitab itu waktu zuhur dimulai dari matahari, jadi dimulai dari waktunya mulai tergelincir matahari, tergelincir dalam arti matahari sudah mengarah ke arah barat. Kalau kita dalam kitab Safinah, waktu sholat itu kan memang terbagi. Ada beberapa fase, beberapa tingkat. Yang paling bagus awal waktu dinamakan waktu fadilah. Dulu ada namanya waktu fadilah. Kalau dalam bahasa kita itu waktu yang paling utama. Ya tentu kan dilakukan di awal waktu. Begitu selesai ada kita tunggu kadang orang melakukan qobliyah atau yang lain, tunggu waktu selesai qomat kita jamaah. Nah itulah yang dikatakan waktu fadilah, waktu yang paling utama. Selesai waktu fadilah, ada waktu yang namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu yang dipilih oleh malaikat Jibril. Cukup lama, hampir separuh dari waktu yang ada. Waktu ikhtiar, bahkan boleh dikatakan 2/3 dari waktu yang ada. Itu waktu ikhtiar. Kalau toh sekarang masuk zuhur jam 12 pagi, jam 12. Jadi masuk asar jam 3 pagi. Masuk kita sholat jam 2. Itu kan masih boleh, tapi paling tidak kan setengah 2 itu masih dalam waktu ikhtiar. Kemudian yang nomor 3 ada namanya waktu jawas. Waktu jawas itu waktu boleh. Jawas itu kan artinya boleh. Kita sholat dulu jam 2 masih oleh, jam 2:15 masih oleh, kan masih masuk waktu dulu. Cuma kadang kalau kita lihat dari sabda Nabi, sing apik kan juga awal waktu. Jadi mohon maaf ibu, paling tidak kita itu ada perasaan yang ini, ada malu. Jadi telatnya begitu panjang itu, ada perasaan malu. Dan itu harus kita bangun. Sifat malu dalam kita menjalankan sholat di waktu-waktu akhir itu harus kita bangun. Kita bangun maksudnya biar kita tidak sholat itu pelan saja. Waktunya mepet, kawin semua kita belum ketinggalan waktu, tapi bodoh. Kita sholat itu tidak nonton istilah seperti ini. Kecuali kalau memang kita itu ada udur itu kan istilahnya ada alasan. Jadi ada waktu
waktu jawas. Jawas itu pun ada lagi. Jawas ma'al karoha. Boleh. Tapi Nabi tidak suka. Gitu. Kita sholat jam 3 kurang seperempat. Padahal asalnya jam 3 loh. Sholat dulu jam 3 kurang seperempat. Ya masih ada waktu 3/4, tapi kita terlalu. Makanya boleh tapi ma'al karoha. Nabi tidak suka. Gitu. Kemudian ada lagi waktu tahrim. Tahrim itu sudah habis waktu. Kita sholat zuhur bisa entek. Kecuali kalau memang kita itu keturun lali. Udurnya kan hanya itu. Dari sholat itu adanya 2. Pertama, nasian, lupa. Yang kedua, tertidur, keturun. Kan itu keturun. Dulu sudah saya sampai. Itu turun sholat zuhur tunggu diisi. Padahal sudah masuk waktu turun, hati-hati. Saking enak itu wawat dengan kebablasan, asam tuntah. Itu tidurnya malah tidur yang gak bagus, tidur maksiat. Kenapa? Karena kita masuk tidurnya itu sudah masuk waktu. Kecuali kalau kita tidurnya itu jam sulanas. Dulu masuk zuhur kita sudah tidur. Bangun setengah 4 itu jadinya keturun. Kebablasan. Saking apa istilahnya? Kebablasan. Itu jadinya keturun. Karena tidurnya belum masuk waktu zuhur. Tapi tidurnya setengah 1. Tak turusin sih setengah 1. 12 sampai setengah 4. Ini cocok diarani keturun. Bukan keturun tapi tidurnya maksiat, dosa. Nah, sing keturun itu mau. Itu begitu kita bangun, lihat jam 3:30. Ini cepat nih sudah. Ya, lakukan sholat, banyak kodok. Nabi kan mengatakan itu. Sopo wae sing keturun begitu bangun waktu sholat sudah habis, cepat kalau nang dosa nang nang sholat. Ojo kok mesisan. Waktu minta ya wis. Obat mari. Ya Allah kula nyuwun ngapunten Gusti. Jari malaikat sawrono dhisik. Utangmu bolong iki mau tutupen dulu baru kita minta maaf. Karena ada sesuatu yang kita tinggalkan padahal itu merupakan satu kewajiban. Jadi ada waktu tahrim habis. Kemudian ada lagi waktu udur. Apa waktu udur? Kalau kebetulan kita bepergian jauh, pergi jauh itu kan dalam arti kita melebihi dari masa fatal qasri sekitar 80 lebih kilo, 82 kilometer. Kita berangkat pergi, tujuan kita melebihi dari 82 kilometer. Kemudian kebetulan waktu zuhur itu kita di atas kendaraan. Nanti turunnya sudah habis waktu zuhur. Nah ini harus ada niat. Walaupun dalam hati ada niat. Zuhurnya saya jamak takhir dengan asar. Itu namanya waktu udur. Sehingga kita di waktu zuhur itu kita tidak sholat. Kapan sholatnya? Nanti di waktu asar jamak takhir. Tapi ada niat. Kalau nggak ada niat nggak bisa. Sampai waktu dunia habis tapi tidak ada niat untuk jamak. Jadinya kotor. Makanya kalau kita jamak takhir itu harus ada niat ketika kita masih di waktu yang pertama. Niat itu kan di dalam hati. Jadi ada kerentak kesulitan kita jamak takhir itu perlu. Jadi bukan sembrono. Kalau kita bawa jamaah ya kita umumkan. Ibu-ibu zuhurnya diniati nggih jamak takhir. Jamaah kan bilang nggih, sudah berarti kan ada niat. Nanti kalau kita sudah ada di tujuan kita, sudah masuk waktu asar, kita belum sholat zuhur, tapi sudah kita niati jamak takhir, nah kita lakukan sholat jamak takhir, zuhur dan asar. Kalau jamak takhir itu kan kita boleh pilih sholat apa yang kita dahulukan.
dua-duanya benar. Ada yang dilakukan sholat zuhur dulu biar tertib, itu mari zuhur asar. Ada yang dilakukannya asar dulu yang punya waktu. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Cuma kalau kita jadi imam, ya, memberi komando kepada makmumnya, ibu zuhur ini kosor kali rokaat. Jadi yang jamaah itu sudah sama-sama satu niat. Nah, kemudian ibu ada lagi namanya waktu darurat. Waktu darurat itu hanya khusus bagi perempuan. Perempuan yang apa? Perempuan yang sudah mau selesai datang bulan, sudah selesai, mau selesai. Jadi umpamanya kita ini dulu pada waktu masih datang bulan. Sekarang ya tinggal kita memberi nasihat anak-anak cucu. Kalau sudah waktu haid ini hampir selesai, katakan 6 hari, biasanya 7 hari, ini harus sering-sering cek. Kalau waktu zuhur umpamanya, awal waktu kita lihat, oh masih ada kekuning-kuningan, tapi belum boleh keramas. Kalau menjelang akhir, habis waktu zuhur itu umpamanya jam 3, jam 3 kurang seperempat kita cek, sudah putih, tidak ada apa-apanya. Itu masih tinggal waktu seperempat jam. Kalau masih waktu 10 menit umpamanya, kita cek, sudah bersih, cepat mandi. Cepat mandi, waktu sholat hanya tinggal 3 menit umpamanya. Cepat mandi, kita langsung sholat. Ketika kita sholat, masih waktu zuhur kan ada, tinggal apa 2 menit, apa berapa. Saya lihat sholat zuhur, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Langsung baca Fatihah. Ketika rukuk rakaat pertama ada asar. Yang dilanjutkan sholat zuhurnya. Itulah yang dikatakan waktu zuhur. Hanya bagi mereka yang suci dari datang bulan. Jangan kok mesti sana asar. Karena waktu zuhur pada waktu itu masih ada. Itu kan. Walaupun main-main sampai segitu tuntunan syariat agama. Saking tidak boleh, lagi itu kan kita ambil hikmahnya kan itu. Saking tidak bolehnya kita itu begitu gampangnya kita meninggalkan sholat. Apalagi kita tidak ada udur. Kodisi. Begitu kita mendengar baca Quran, motor kali sholat. Nanti tidak suka. Jadi waktu itu, waktu asar juga, bahkan waktu asar itu ada waktu karoha ma'at tahrim itu ada. Matahari sudah condong ke barat, warnanya tidak lagi kuning tapi sudah agak kemerah-merahan. Itu berarti kan belum maghrib, masih onok seni. Tapi cahayanya sudah redup. Bahkan kalau kita lihat dengan mata telanjang itu bisa ya, nggak belolong. Karena mataharinya sudah berwarna merah. Itu karoha ma'at tahrim, makruh hampir mendekati waktu haram. Jadi waktu sholat itu, makanya di situ ada tinggal kita baca. Waktu zuhur waktunya mulai matahari tergelincir sampai terjadi bayangan sesuatu sama persis dengan ukuran benda tersebut. Kalau bendanya 1 meter, bayangannya juga 1 meter. Selain bayangan saat istiwa itu apa? Kadang kan sering kita dengar jam sampean itu jam opo, jam wib opo jam istiwa. Nah orang-orang mengerti kan jam istiwa jam akhirat. Istiwa itu kan artinya sama, jejak gitu. Ini istiwa. Jadi seumpama pas waktu istiwa itu matahari ada di tengah, kita letakkan benda ini sedikit, ini tidak ada bayang-bayang, hanya sedikit dari bayangan yang ada di sebelahnya itu. Nah kalau sudah matahari tergelincir, ini keluar bayangan. Itu berarti sudah
sudah masuk waktu zuhur. Makanya dan dalam kitab Safinah kita ini kalau waktu zuhur ini waktu tahrim. Pas matahari ada di tengah, kita ngadep di halaman itu tidak punya bayang-bayang, itu waktu tahrim, haram kita melakukan sholat. Illa yaumal Jumat, itu kan, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat pas matahari di tengah, itu kita boleh melakukan sholat zuhur. Makanya kan illa yaumal Jumat. Kadang-kadang kita salah tahu. Dino Jumat sholat zuhur kita ini bapak ibu hari Jumat. Kita leren ngopi di sini. Tidak gitu. Jadi illa yaumal Jumat. Ini kalimatnya coba kita cermat dalam kitab-kitab kita. Kita sholat zuhur, matahari sudah tergelincir. Berarti kalau persis matahari ada di tengah, pas di tengah, kita tidak boleh sholat zuhur. Illa kecuali yaumal Jumati pada hari Jumat. Jadi di Jumat, walaupun matahari ada di tengah, kita boleh melakukan sholat zuhur. Makanya kan ibu-ibu kan, yang tidak wajib sholat Jumat kan ibu-ibu. Bapak-bapak kan wajib sholat Jumat. Jadi bapak-bapak, tentu saja kita sekalian ini yang mengingatkan waktu sholat Jumat. Hadis Nabi memang ada. Barang siapa yang datang di masjid ketika mau sholat Jumat, di waktu-waktu yang masih panjang, di koyok korban untung. Nah gitu, sampai korban koyok korban wedhus. Terakhir lah koyok doi cecek. Wis pun masih kali tengok apa. Padahal kalau sudah ansitu, sudah dimulai khutbah itu, malaikat sudah standby di pintu-pintu masjid. Jadi disorting sampai malaikat siapa-siapa yang ada di dalam masjid. Di situ bahkan malaikat semua yang ada di pintu-pintu. Sakit kan kita tidak lihat malaikatnya ketok ini nggak ketok kan gitu. Jadi seperti ini kan kita ditunggu malaikat. Malaikatnya tahu gitu. Makanya kemarin itu ada nasihat dari seorang hakim. Kalau tidak salah kemarin yang dari Leman. Itu beliau juga mengatakan itu dengan bahasa Arab tapi diterjemahkan. Kita harus ingat semua perbuatan kita itu ada yang menyaksikan, Allah yang menyaksikan. Juga kita ini diawasi dan juga dicatat oleh malaikat. Kalau kita berbuat baik, malaikat itu berdoa. Doa kita akan diamini oleh malaikat. Jadi kita berbuat baik seperti itu, doa kita diamini oleh malaikat. Dan inilah dalam situasi kumpul-kumpul seperti ini, kalau kita berdoa diamini oleh malaikat, doa kita cepat terkabul. Jadi kalau kita ibu-ibu memang tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Kita di rumah. Dan ibu-ibu diwajibkan sholat Jumat. Koyo umak rabi lagi umak turun mana rabi anak. Islam itu indah, bijaksana. Wedo itu tak wajib dong bisa sunatan. Seperti boleh masjid koyo turun pokok jalan, turun lagi sing dodol ruku lah isu. Setiap Jumat ganti ruku. Ini tak kayak Jumatan sih ikut lagi ganti ruku jadi materi payah. Makanya alhamdulillah kita tidak wajib sholat Jumat. Makanya kita diperbolehkan. Begitu duhur itu, duhur itu kita sholat duhur di rumah. Jadi bapaknya pulang dari Jumatan itu ibu-ibunya sudah cantik. Terus pakai wedang, terus mari sholat duhur, makan suami sudah disediakan. Dulu waktu saya kecil, kalau
bapak pulang dari sholat Jumat, ibu itu bilang salim, anak-anak suruh salim semuanya. Bapak baru pulang dari sholat Jumat, koyok rio saya tuh makan bareng, tapi kami harus mandi sholat. Sudah selesai sholat enak, bapak itak posisi notono terus turunan terus pakai simpang ulang sambel dan macam-macam turun sholat. Jadi Islam itu begitu indah. Nah, sehingga ibu-ibu kecuali hari Jumat itu tadi. Kemudian kalau memang kita ada waktu tahrim itu, pertama ketika matahari ada di tengah. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, ada lagi waktu tahrim. Waktu tahrim itu di samping pas matahari ada di tengah, ketika matahari terbenam, pas matahari subuh, itu namanya waktu tahrim. Kita tidak boleh sholat kecuali ada sebab. Kemudian ada lagi waktu tahrim itu selesai kita melakukan sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita nggak boleh sholat sunnah, ya kecuali ada sebab. Atau kita melakukan sholat apapun, kita tidak diperbolehkan kecuali ada sebab. Yang selanjutnya selesai sholat asar, ya, kecuali ada sebab. Sebab apa? Ada sebab yang mendahului. Sebab yang mendahului itu ya seperti tadi. Wis keturun, jadi bangunnya itu agak mepet waktunya asar. Jadi umpamanya kita belum sholat zuhur, keturun itu tadi. Bangun itu sudah jam 5:15 umpamanya, sedangkan maghribnya 5:30 umpamanya begitu. Terus ini belum adusi. Ternyata kalau sudah waktunya mepet seperti itu, sholat apa yang kita dahulukan? Kita belum sholat dulu. Padahal tidak kepergian, tidak baik keturun itu tadi atau lupa. Yang kita dahulukan dia sholat duhur kan? Yang kita dahulukan sholat asar. Karena waktu asar sudah mepet. Selesai sholat asar, baru kita kodok sholat dulu. Jadi mari sembahyang asar dan di sholat. Ada sebab kodok. Sebab kodok boleh. Atau kita sudah jamaah sholat asar. Begitu selesai jamaah sholat asar, ternyata ada pengumuman gerhana matahari. Oleh kita sholat gerhana. Boleh, ada sebab gerhana. Atau kita selesai sholat asar, ada jenazah untuk disolati. Boleh kita mensolati jenazah setelah sholat asar? Boleh, ada sebab. Nah, di situ. Jadi ada sebab, walaupun di waktu tahrim boleh kita melakukan sholat, karena ada sebab. Baik itu sebab yang barengi atau sebab yang mendahului. Sebab yang barengi umpamanya seperti kita selesai sholat asar kita pulang. Ternyata kita sudah datang lagi ke masjid itu, ada pengajian selesai asar umpamanya. Tapi tadi begitu kita selesai jamaah pulang dulu. Terus kita masuk masjid lagi, kita sholat. Umpamanya kita ingin sholat tahiyatul masjid, boleh? Boleh, karena ada sebab masuk masjid. Nah, jadi kemudian waktu istiwa itu waktu pas, pas foto, tidak ada bayangan, matahari ada di tengah, itu namanya istiwa. Kedua, sholat asar. Waktunya mulai habis waktu duhur, saya akan waktu duhur sampai matahari terbenam. Jadi
lihat. Nah, sehingga ibu-ibu yang kami hormati untuk yang bisa. Nah, makanya kalau sudah ada mati lampu, kita kebetulan dan dengar ada, kita punya jam. Nah, sehingga ada kan kita di rumah kita itu ada jadwal waktu permanen khusus Kabupaten Gresik. Enak. Ada WIB, ada istiwa. Kita tinggal lihat saja. Ini masuk waktu jam itu. Cuma kalau kita ini bepergian ibu-ibu, ojo dipandang kalau boleh daerah. Baik itu waktunya sholat atau waktu buka puasa. Kita kebetulan buka puasa di Semarang. Ojo kalau Gresik. Kan gitu. Jadi sholatnya juga ada tinggal waktu berapa menit. Kalau Jakarta sama Surabaya, waktunya dulu mana? Dulu Surabaya. Dulu Surabaya. Kini misalnya makan gudeg tempe papat ke Jakarta, di rumah gitu. Saya sering didepo sama mama. Itu kok kue sebagai suari mana? Kini dulu posisi kurang 5 menit loh. Jadi tidak boleh kita. Bisa aku tangan lo bersih, padahal boleh domisilinya di Jakarta. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya enak sahurnya lo bersih. Bukannya lo Banyuwangi kan? Lebih cepat sana. Saya berat ini sahurnya lo bersih. Bukannya Jakarta. Tambah pulau dan tambah. Saya pernah itu sahurnya lo bersih. Bukannya lo Medina. 18 jam hampir. Jadi lama terpaut 4 jam. Jadi kita buka sana, nggak boleh buka sini. Aku bersih, oh ya kalau bersih, kita domisilinya di sana. Sholatnya juga mengikuti sana. Kadang kan kita bawa rombongan, ngenteni subuh. Bu, ini kita bersih, ini pun subuh. Yuk sampai ke Jakarta. Ke subuh ini melok, jangan tayon tenono. Makanya kan kita itu sekarang kan ada sih HP yang tinggal kita lihat saja. Kita bertempat di mana, internet kan sudah memberikan petunjuk kepada kita. Ini masuk waktu dulu, apakah beda waktu. Jadi kita di mana kita berada, di mana kita berada, mengikuti waktu di mana kita berada. Sudah. Kemudian di sini yang kelima, sholat subuh. Waktunya mulai habis waktu sholat isya sampai matahari terbit. Tulung itu sudah habis waktu subuh. Yang kelima, sholat fardu tersebut wajib dikerjakan pada waktunya bagi semua orang yang sudah balik, berakal dan suci dari 2 hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi semua waktu fatajibu hadhil furud fi awqatiha ala kulli muslimin balighin aqilin qawmin. Kemudian ada lagi di situ fayahrumu taqdimuha ala waqtiha wa takhiruha an li ghairi udhri. Saking kubu misalnya ketinggalan 10 durung subuh itu subuh diisi. Tidak boleh. Kita tidak boleh mendahului waktu. Ya, kalau kita mau sholat, walaupun itu sholat sunnah qobliyah, kita ingin sholat qobliyah subuh. Si takhir dulu wis qobliyah, belum boleh. Sholat qobliyah itu punya waktu. Sholat ba'diyah punya waktu. Waktunya mengikuti sholat yang kita kerjakan. Kalau kita qobliyah zuhur ya sudah masuk waktu zuhur. Kalau kita ba'diyah zuhur ya sudah masih ada di waktu zuhur. Jadi tidak boleh mendahului. Juga di situ wa ta'khiruha an kulli ghairi udhri. Kita mengakhirkan waktu ya, tanpa ada udzur yang tertentu. Sudah. Nah ini sih untuk akhir. Fa'id toro amani ya, kahaidin ba'dama madhomin wakti maya samha waktu roha.
dinahwi salisin lazimahu qadha. Coba. Apabila penghalang sholat itu datang, ja'al mani, datangnya penghalang sholat. Nah bagi kita penghalang sholat ya haid itu. Apabila penghalang sholat itu datang, misalnya haid, akan tetapi sebelum itu masih ada kesempatan yang cukup untuk mengerjakan sholat dan bersuci yang tidak boleh didahulukan. Misalnya toharo atau bersuci karena beser itu pipis yang tidak ada hentinya, maka sholat itu wajib diqadha. Contohnya haid pukul 2 siang, sedangkan dia belum sholat zuhur, maka sholat zuhurnya wajib diqadha apabila dia sudah suci dan haid. Jadi kalau kita datang bulan sudah masuk waktu sholat tapi belum sholat, sudah kedahuluan datang bulan, gampangnya sudah kedahuluan datang durung sholat, maka itu ditilai anak-anak itu, anak-anak perempuan, cucu perempuan, kita sering tanya sholat hari jam piro kon mau datang bulan, tadi bapak jam 1 sampai bisa sholat dulu apa belum titik nono, berarti sampai yang duwe utang sholat dulu menene wis suci dulure saurono ya zuhur ya kadek nabrak liyane, karena pada waktu sholat dulu tadi sudah keburu datang bulan, si anak belum sholat zuhur, makanya kalau sudah waktunya datang bulan ikut nek sholat ojo mundur-mundur setelah kedahuluan tamunya datang gitu. Begitu kita selesai azan kita sholat. Oh ternyata jam 2 datang bulan, tapi kita sudah sholat zuhur tadi. Berarti kan beres, kita tidak punya tanggungan sholat. Nah kalau kita jam 2 datang bulan, dorong sholat dulu ini perkara. Besok kalau sudah suci, wajib kita mengqadha sholat zuhur itu tadi. Itu juga begitu. Orang yang daimul hadas, itu kan apa namanya? Langgeng hadas, seperti orang istihado, orang kena penyakit salisin itu tadi, salisin pakai sin, loro besen, apa pipis yang tidak ada nanti, jadi terus saja itu. Nah sehingga kalau memang dia terkena seperti itu, kalau memang waktu zuhur ini sudah habis belum dia sholat, jadi qadha zuhurnya diqadha. Jadi orang beser atau orang istihad itu kan tetap wajib sholat kan. Jadi wudhunya harus sudah masuk waktu. Satu wudhu hanya untuk satu sholat wajib. Nah ternyata dia lepas tidak sholat, wajib qadha. Nah kemudian apabila penghalang atau haid itu sudah berhenti, ini dititeni lagi mampete. Tadi kan datangnya, kalau datangnya zuhur dia belum sholat zuhur wajib disambung. Nek mampete itu zuhur, kenapa sih ya zuhur? Dia wajib sholat zuhur saja. Coba. Tapi kalau mampetnya itu asar, ya zuhur tadi masih belum mungkin tinggal sedikit, makanya sering ngecek mampetnya itu asar. Kita keramasi asar, dhuwure kantut melok diqadha. Kenapa? Karena antara asar dan dhuwur bisa dijamak. Lihat waktu sebelumnya, itu pernah saya sampaikan. Jadi nek keramasi dhuwur, sholatnya dhuwur tok. Gampangnya nek keramasi asar, dhuwure kantut diqadha. Keramasi maghrib, sholatnya maghrib saja. Kalau keramasi isya, maghrib kantut melok di pernah panjenengan habis datang bulan keramat sisa. Masih saya pada
terus bapak indah ya benar. Jangan sampai terus kita mesti sampai terus mereka di situ nggak boleh. Dan Quran sudah mengatakan jangan apa sampai hatta yang menggunakan kita apa ajarnya itu suami nggak boleh melakukan hubungan dengan istrinya hatta yang menggunakan sehingga perempuan itu sudah dalam keadaan suci. Itu memang beda pendapat juga. Ada yang mengatakan hatta yang menggunakan yang diartikan karena sudah matang walaupun belum keramas. Tapi kalau saya hatta yang menggunakan ketene wis mantep wis keramas. Berarti suci mutlak baru boleh dipakai sama suami. Kalau ketene bisa mengadusi dari situ. Makanya kalau sucinya itu maghrib, ya sholatnya maghrib toh, ya suci ini isa, ya maghrib katut belok di kono. Jadi ada yang kita berikan kepada anak-anak yang ringkes saja almani perkara yang mencegah sholat, datangnya perkara yang mencegah sholat, zalal mani perkara yang hilang apa? Yang hilang apa? Yang mencegah sholat itu hilang. Berarti haidnya sudah mantap. Sering-sering dicek, awal waktu dicek, oh si ono kuning-kuning dulu, akhir waktu dicek, kan gitu. Makanya si tua sering-sering tanya. Saya kadang-kadang sampai nggak percaya, suku si kon sampai sangat gilo kan. Itu kepengin rotan, begitu. Iya kepengin rotan, ini begitu. Kadang saya nggak percaya. Saya sendiri, anak perempuan dulu waktu masih anak-anak itu, saya bilang, ini misalnya lampu keramas, ada serat-serat yang coklat dan kuning. Makanya kan waktu datang bulan itu kan memang lamanya 15. Makanya menggunakan injumi al-umah. Apabila sholat itu kena bisa dijamak, makanya dipotong waktu sebelum. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, ibu